Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo mahasiswa sekalian, berjumpa kembali dengan saya Teti Mahyawati pada mata kuliah perkembangan hukum pidana dan kepolisian. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum progresif. Saya yakin bahwa mahasiswa sekalian pernah mendengar hukum progresif, pernah memahami. Mari kita diskusikan kembali bersama, kita pelajari bersama. Baik, langsung kita mulai saja. Silakan diikuti pada slide-slide berikut ini. Hukum progresif bisa disebut juga sebagai hukum yang membebaskan. Digagas oleh Pak Sacipto Raharjo dan gagasannya pernah dimuat pada harian Kompas tanggal 15 Juni tahun 2002 dengan judul Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif. Gagasan tersebut muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebutnya tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu mensejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Telah terjadi kemunduran, kekecewaan terhadap hukum, sehingga pengubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan, dan lain-lain jelas diperlukan. Selanjutnya, kita membahas mengenai wawasan hukum progresif. Saudara sekalian atau mahasiswa sekalian pernah mendengar ada Gium Ubi Societas Ibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, ya. Jadi ada masyarakat dulu baru ada hukum. Wawasan hukum progresif menempatkan keadaan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana utama atau primus dalam pembahasan dan penegakan hukum. Dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, berlaku hubungan hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan. Setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Pola hubungan yang demikian menunjukkan hukum bukanlah institusi yang steril dan esoterik atau bersifat khusus, yang rahasia atau terbatas, melainkan bagian saja dari kemanusiaan. Kalau tadi kita bicara tentang wawasan hukum progresif, sekarang kita akan membahas mengenai paradigma hukum progresif. Cara pandang hukum progresif memandang manusia di atas hukum karena hukum untuk manusia. Teks peraturan bukan merupakan sesuatu yang final dan harus disakralkan atau dikultuskan. Hukum progresif menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku, melainkan menyerahkannya pada perilaku manusianya atau perilaku baik dari manusianya. Interactional law adalah interaksi antara para anggota suatu komunitas sendiri yang kemudian menimbulkan hukum. Ya, ini yang dimaksudkan interactional law adalah interaksi antara para anggota suatu komunitas sendiri yang kemudian menimbulkan hukum. Nah, ini adalah masyarakat atau komunitas, digambarkan seperti ini. Nah, kemudian masyarakat, di antara anggota masyarakat ini atau anggota komunitas ini melakukan interaksi yang akhirnya menimbulkan hukum. Ya. Kemudian bila kepentingan manusia dan kemanusiaan menghendaki, maka teks peraturan sesungguhnya bisa diabaikan. Ya. Atau dengan namanya ada kompromi, tapi kompromi ini sesuai dengan tidak menyalahi aturan hukum. Ini merupakan pengaruh dari aliran sociological jurisprudence, ya. Nah, sekali lagi ini bahwa ada yang dinamakan interactional law, interaksi antara para anggota satu komunitas atau masyarakat sendiri yang kemudian menimbulkan hukum. Nah, paradigma hukum progresif adalah bagaimana berhukum yang substansial, ya, tidak mengenyampingkan, tidak menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku atau hukum positif, tapi juga harus menghargai living law, karena itu adalah hukum yang timbul dari interaksi anggota komunitas atau masyarakat itu sendiri. Jadi cara pandang paradigma hukum progresif adalah berhukum yang substansial.
Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai paradigma hukum progresif, kita beralih kepada slide berikutnya mengenai substansi hukum progresif. Yang saya beri highlight biru adalah bagaimana berhukum secara substansial. Bahwa berhukum secara substansial tidak memerlukan badan yang khusus membuat hukum secara sengaja atau hierarchy of norms, melainkan hukum tumbuh secara serta-merta atau spontaneously generated dalam interaksi antara para anggota masyarakat. Berhukum secara substansial dengan begitu akan terus ada dan bekerja, kendati pun kehidupan menjadi semakin terstruktur secara formal rasional. Ia akan terus ada bersama-sama dan berdampingan dengan berhukum secara formal tekstual. Ya, karena tadi di slide sebelumnya tidak mengenyampingkan, artinya berdampingan dengan berhukum secara formal dan tekstual ya. Jadi hukum ya secara substansial itu tidak mengenyampingkan hukum formal, tapi berdampingan dengan hukum yang hidup di masyarakat atau living law. Substansial versus artifisial. Substansial menggunakan alat hukum yang hidup dalam masyarakat. Artifisial menggunakan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan sebagai alatnya. Aparat penegak hukum terikat pada peraturan, skema, prosedur yang sudah dituliskan. Artinya tidak bebas melihat kenyataan dalam masyarakat. Aparat penegak hukum, masyarakat harus melihat hukum secara positivistik, tidak substansial. Polisi harus sesuai prosedur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fokus hukum progresif. Pasca Cipto Raharjo menekankan agar perhatian lebih ditekankan pada cara berhukum secara substansial. Ya, pada slide sebelumnya sudah disampaikan. Alasannya karena dasar atau fundamental hukum itu sesungguhnya ada pada manusia, yaitu perilaku manusia, tidak pada bahan hukum, sistem hukum, berpikir hukum, dan sebagainya. Syarat hukum progresif, masyarakat harus berperilaku baik, diutamakan aparat penegak hukumnya harus lebih baik. Berhukum secara progresif itu sesungguhnya tidak pernah selesai, karena ia bukan institusi yang final. Menganggap teks hukum atau undang-undang sebagai hukum yang sudah selesai justru akan menjadikan hukum itu kaku, menimbulkan otonomi, dan manusia pun diharuskan mengikuti dan mengabdi pada skema teks. Nah, yang di bawah itu yang highlight coklat. Hukum progresif menolak cara seperti itu. Hukum yang mesti menyesuaikan dengan manusia dan kemanusiaan. Kita lanjut pada cara membaca hukum progresif. Membaca peraturan tidak semata-mata menggunakan logika peraturan, melainkan membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat. Menafsirkan peraturan dengan membaca kenyataan di masyarakat merupakan cara untuk lebih mengadilkan, membenarkan, meluruskan, serta membumikan hukum. Teks hanya pendukung, oleh karena hakim harus memutus berdasarkan undang-undang. Namun selebihnya, perilakulah yang akan menentukan dan menghidupkan teks tersebut. Berhukum secara holistik, tidak secara skeletonik, agar hukum diutuhkan atau disatukan kembali dengan lingkungan alam atau orde kehidupan yang lebih besar. Selanjutnya kita akan bicara mengenai efek samping hukum progresif. Seperti minum obat, kadang-kadang ada efek samping ya. Ternyata implementasi hukum progresif di masyarakat atau di lapangan dalam tataran praktis, klaim penggunaan hukum secara progresif atau justru sebaliknya destruktif akan sangat liar, tergantung pada penuturnya. Sulit mengklasifikasinya sebagai progresif atau destruktif. Ya, disebutkan di sini tergantung pada penuturnya. Jadi siapa yang memiliki kewenangan saat itu bicara, ya kan? Sulit membedakan apakah ini bisa diselesaikan melalui hukum progresif atau sebaliknya. Kalau terlalu liar tanpa mengetahui substansinya, bagaimana paradigma dan wawasan dari hukum progresif, tidak mengetahui dasar cara berhukum secara progresif, tapi melakukan tindakan hukum progresif
ya, mengusahakan hukum progresif semaunya sebagaimana pengetahuannya sendiri, ya. Makanya tergantung pada penuturnya akan berakibat penerapan hukum progresif akan menjadi sangat liar, ya, disebutkan sebagai sangat liar tergantung pada penuturnya. Jadi masyarakat akan mengalami kebingungan, ya, sulit juga mengklasifikasinya sebagai progresif atau destruktif. Malah jadinya seharusnya cita-cita progresif adalah mencapai keadilan, malah menjadi destruktif, ya, menjadi hancur karena penerapan yang salah, implementasi yang salah, ya. Karena kadang-kadang yang disebut dengan tergantung pada penuturnya, ya, kadang-kadang berdasarkan keinginannya, ya, belum tentu banyak benarnya, biasa jadi banyak salahnya juga, apalagi orang yang tidak mengetahui tentang hukum progresif. Slide berikut ini membahas apakah hukum progresif terkandung dalam KUHP baru. Ada 4 misi dalam pembaharuan KUHP yang baru, ya. Ada misi dekolonisasi KUHP dalam bentuk rekodifikasi, ada misi demokratisasi hukum pidana, ada misi konsolidasi hukum pidana, dan yang keempat yang diberi tanda checklist adalah misi adaptasi. Misi adaptasi ini berupa misi adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai perkembangan di bidang ilmu hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia internasional. Kiranya misi dari hukum progresif bahkan responsif, hukum responsif, termuat dalam misi adaptasi ini. Terlihat dalam pasal-pasal yang ada di KUHP baru ini, ya, yang nanti akan kita bahas. Nah, dalam KUHP baru, ya, selain misi tadi, yang misi adaptif tadi, dalam KUHP baru terdapat keadilan korektif, yaitu paradigma hukum pidana modern sudah tidak lagi berpegang teguh pada keadilan retributif atau keadilan pembalasan. Hukum pidana modern berorientasi pada keadilan korektif yang ditujukan kepada pelaku, keadilan restoratif juga ditujukan kepada korban, dan keadilan rehabilitatif yang ditujukan kepada keadilan korban dan pelaku, ya. Ini memuat paradigma hukum progresif juga hukum responsif. Bahkan menurut saya juga memuat paradigma hukum integratif. Dalam KUHP baru juga memuat tujuan penegakan hukum, yaitu hukum tidak saja untuk mewujudkan kepastian hukum tapi juga keadilan yang bermanfaat. Nah, bahwa pasal 53 KUHP menegaskan apabila dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka wajib mengutamakan keadilan. Setelah kita bicara tadi mengenai tujuan dari pemidanaan, ya, dari mana paradigma hukum progresnya didapat dari bahwa apabila hakim memutuskan suatu perkara, ya, untuk tujuan hukum itu yaitu kepastian hukum dan keadilan hukum, maka hakim harus memilih kepada keadilan hukum. Selanjutnya paradigma hukum progresif dalam KUHP yang baru ada juga memasukkan unsur permaafan yang diatur dalam ayat 2 dari pasal 54 KUHP yang dikenal dengan asas rechterlich pardon, yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan pasal 54, jelaslah apabila ada pemaafan, hakim dalam putusannya cukup menyatakan terdakwa bersalah, namun tidak diikuti dengan pemindanaan. Terdakwa harus benar-benar menyesali perbuatannya. Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud dalam situasi dan kondisi yang tidak bisa dihindari. Dampak yang diakibatkan perbuatan pidana dimaksud tidak besar. Apalagi setelah tujuan pemindanaan dan permaafan, apalagi kira-kira yang ada dalam KUHP baru yang mengadaptasi dari paradigma hukum progresif, bahwa di dalam KUHP yang baru dapat menjaga keseimbangan antara unsur atau faktor objektif dan unsur atau faktor subjektif
sebagai karakter Dartheder Strafrecht yang lebih manusiawi. KUHP baru menjaga keseimbangan antara faktor objektif atau dalam kurung perbuatan lahiriah dan faktor subjektif atau dalam kurung orang batiniah atau sikap batin. Jadi, dan ada pengaruh viktimologi. Viktimologi itu ilmu yang mempelajari tentang korban. Sudah selesai slide-nya para mahasiswa. Ada tugas yaitu buat kesimpulan PR, buatlah kesimpulan dari hukum progresif beserta contohnya dalam bentuk makalah ya, bisa dari pengalaman saudara-saudara sekalian ketika menjalankan tugas sebagai anggota Polri atau pengalaman apa saja. Buat kesimpulan dari hukum progresif tersebut yang berbentuk pengalaman dan disertai maksud saya dengan pengalaman selama saudara bertugas. Dengan demikian berakhir juga mata kuliah perkembangan hukum pidana dan kepolisian kali ini. Sampai jumpa kembali. Salam.